Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ciko Gilang Prasetya, NPM saya 250 320 100 74. Saya dari Paralel 25B. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan laporan proyek mandiri fisika dasar analisis gerak dan energi sistem partikel dengan dosen pengampu Dr. Nailul Hasan, SSI, MSc. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu tentang soal dan tugas yang diberikan oleh Bapak Nailul yang sudah dijadikan PDF. Nah, di sini kita membuat yaitu sebuah proyek mandiri dengan menggunakan Microsoft Word dan Excel yang dimana mahasiswa diminta untuk membuat model matematis sistem yaitu dengan diagram gaya persamaan gerak. Yang kedua, menyimulasikan gerak benda sumber dan Y di Excel. Yang ketiga, menghitung energi kinetik, energi potensial, momentum, serta gaya. Yang keempat, menganalisis perubahan energi dan momentum sebelum dan sudah tumbukan. Dan yang kelima, membuat grafik posisi waktu, kecepatan waktu, energi waktu, dan momentum waktu. Nah, jadi dari 1 sampai 5 tersebut, lalu kita diminta untuk membuat laporan lengkap dan menyiapkan presentasi hasil analisis. Dan di mana laporan tersebut kita susun dengan menggunakan Microsoft Word. Nah, kita langsung saja ke laporan. Nah, di sini. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan di sini yaitu berisikan tentang latar belakang yang dimana kajian mengenai gerak dan energi menjadi salah satu landasan utama dalam fisika karena membahas keterkaitan antara gaya, pergerakan, serta perubahan energi pada suatu objek. Gerak benda dijelaskan melalui penerapan hukum-hukum Newton yang menegaskan bahwa setiap perubahan gerak disebabkan oleh adanya gaya yang bekerja pada benda tersebut. Kutipan tersebut saya ambil dari Young and Freedom 2014. Energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja dan dapat berupa energi kinetik, energi potensial, maupun energi mekanik secara keseluruhan. Konsep ini menjadi fondasi utama dalam memahami berbagai sistem mekanik, seperti pergerakan benda di bidang miring, gaya gesek, dan peristiwa tumbukan. Dalam tumbukan, hukum kekekalan momentum dan energi digunakan untuk menganalisis perubahan kecepatan dan energi antara dua benda yang saling bertumbukan. Dengan demikian, pemahaman hukum Newton, energi dan momentum memungkinkan analisis sistem secara kuantitatif terhadap berbagai fenomena mekanik di kehidupan nyata. Nah, tadi itu latar belakangnya, yang dimana pasti memiliki tujuan, yang dimana tujuan dari tugas proyek ini adalah untuk menganalisis sistem benda yang bergerak di bawah pengaruh gaya pada bidang miring dan mengalami tumbukan parsial elastis, yang dimana setiap mahasiswa diharapkan dapat mengkaji gerak suatu benda pada bidang miring dengan mempertimbangkan adanya gaya luar serta pengaruh gaya gesek. Nah, yang kedua, menentukan besar energi dan momentum benda sebelum dan sudah terjadinya tumbukan yang bersifat sebagian elastis. Nah, yang terakhir, melakukan simulasi sistem menggunakan perangkat lunak Excel serta membuat laporan pada perangkat lunak Microsoft Word untuk memvisualisasikan perubahan kinematika dan energi. Nah, selanjutnya, kita di sini membahas tentang landasan teori yang digunakan. Yang di mana yang pertama kita menggunakan energi kinetik atau EK, yang dihitung dengan rumus EK sama dengan 0,5 dikali M dikali V kuadrat. Menunjukkan energi yang dimiliki benda karena geraknya. Semakin besar massa atau kecepatan benda, semakin besar pula energi kinetiknya. EK di sini digunakan untuk memberikan energi sebelum dan sudah tumbukan. Jadi kita di sini memiliki dua energi. Yang dimana energi pertama itu energi sebelum tumbukan, yang energi kedua itu energi sudah tumbukan, yang dimana energi ini yaitu energi kinetik atau EK. Nah, yang kedua yaitu energi potensial atau EP. Dihitung dengan rumus EP sama dengan M kali G kali H, mewakili energi yang dimiliki benda karena posisinya terhadap permukaan bumi. Semakin tinggi posisi benda, semakin besar pula energi potensialnya. Nah, selanjutnya yaitu ketiga energi total sistem atau E total. Merupakan penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial. Dengan rumus yaitu E total sama dengan EK ditambah EP. Jika E tetap, tumbukan bersifat elastis. Nah, jika E kurang atau E total berkurang, berarti sebagian energi berubah menjadi panas atau deformasi. Nah, yang ke selanjutnya itu momentum. Dihitung dengan menggunakan P sama dengan M dikali V. Menggambarkan besarnya gerak benda dan digunakan untuk menguji hukum kekekalan momentum. Nah, yang terakhir yaitu landasannya yaitu penyajian data.
Di sini kita menggunakan Microsoft Excel dengan menyajikan dalam bentuk seperti tabel yaitu EK1, EK2, total sistem 1, total sistem 2, dan P total. Data ini membantu menganalisis perubahan energi dan momentum selama proses tumbukan berlangsung. Nah, yang kedua, kita lanjut ke metodologi simulasi, yaitu yang pertama asumsi simulasi. Dalam simulasi ini diterapkan sejumlah asumsi untuk menyederhanakan sistem dan mempermudah proses perhitungan numerik menggunakan Excel. Di sini, nilai percepatan gravitasi dianggap konstan sebesar 9,81 meter per sekon kuadrat, tanpa mempertimbangkan perubahan akibat perbedaan ketinggian. Gerak benda diasumsikan berlangsung satu dimensi, yaitu sepanjang bidang miring, sehingga analisis gaya hanya difokuskan pada arah tersebut. Nah, gaya gesek antara benda dan permukaan bidang dimodelkan sebagai gesekan kinetik dengan koefisien tetap. Sedangkan bidang dan benda dianggap bersifat kaku, sehingga tidak mengalami deformasi selama proses tumbukan. Jenis tumbukan yang dianalisis adalah tumbukan sebagian elastis, yaitu 0 lebih kecil E lebih kecil I, di mana sebagian energi kinetik hilang, namun hukum kekekalan momentum tetap dipenuhi. Nah, di sini kita menggunakan parameter fisika yaitu berdasarkan NPM, yaitu NPM saya yaitu 0,74. Lalu kita hitung saja, yaitu kita masukkan A sebagai 0, B sebagai 7, dan C sebagai 4. Lalu kita hitung seperti massa, theta, ataupun Tmax, ataupun H0, V0. Lalu kita hasilkan angka-angka ini dengan asumsi-asumsi tersebut. Simulasi dapat dilakukan secara terkontrol untuk menganalisis pengaruh gaya luar, gesekan, dan tumbukan terhadap perubahan energi serta momentum sistem. Nah, di sini asumsi itu kita dapatkan dan kita hitung itu dari NPM ya. Dan kita langsung masukkan aja ke rumus-rumus ini sudah saya cantumkan sehingga menghasilkan angka-angka ini. Nah, selanjutnya yaitu langkah simulasi. Nanti simulasi-simulasi ini yaitu di metodologi simulasi ini kita akan masukkan ke dalam Microsoft Excel dan tabel. Setelah saya jelaskan tentang langkah simulasi, kita akan berpindah ke Microsoft Excel untuk mengetahui tabel yang telah dibuat. Nah, langkah simulasi yaitu yang dimana simulasi grad energi sistem benda pada bidang miring dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel dengan metode numerik sederhana berbasis integrasi Euler. Pendekatan ini dipilih karena dapat memudahkan implementasi dan memungkinkan pengamatan perubahan posisi, kecepatan, energi, serta momentum pada waktu secara bertahap. Nah, kita langsung saja ke langkah pertama ya. Langkah pertama di sini yaitu menentukan parameter dasar sistem, seperti percepatan gravitasi, massa kedua benda, sudut kemiringan benda, koefisien gesek, kecepatan awal, dan waktu maksimum simulasi. Semua parameter ini dimasukkan dalam tabel awal Excel agar mudah diubah atau disesuaikan. Nah, kita langsung pindah ke Excel ya. Nah, kita buat dulu yaitu parameternya yang sesuai dengan tadi kita tentukan terlebih dahulu. Nah, ini sudah kita tentukan parameternya. Maka pertama sudah terpenuhi. Lalu selanjutnya dibuat tabel waktu yang berisi kolom untuk waktu T, posisi E, kecepatan, percepatan, energi kinetik, energi potensial, energi total, dan serta momentum untuk masing-masing benda. Interval waktu yaitu delta T ditetapkan konstan, misalnya 0,01 detik, sehingga setiap baris pada tabel mewakili perubahan kondisi sistem dalam selang waktu tersebut. Nah, di sini kita asumsikan yaitu di sini kalkulasi, yaitu tabel. Nah, kita masukkan saja di sini EK2, E total sistem, dan P total. Sama juga yang elastis tidak, kalkulasi tidak elastis juga sama. Kita buat tabel dengan kolom-kolom tersebut. Nah, ini sama. Nah, di tahap selanjutnya yaitu melakukan perhitungan percepatan menggunakan persamaan hukum Newton yang dimana A sama dengan gravitasi kurung muka sin delta min koefisien gesek cos delta. Eh, larat di sini yaitu sin sudut dan cos sudut ya. Yang sudut tadi kita mendapatkan dari kemiringan bidang. Nah, betul, bidang. Untuk benda yang bergerak di bidang miring dengan gesekan, nilai percepatan kemudian digunakan
untuk memperbarui kecepatan dan posisi secara berurutan menggunakan rumus Euler, di mana VT ditambah delta T sama dengan VT plus AT delta T, ET plus delta T sama dengan XT plus VT delta T ditambah setengah AT delta T kuadrat. Perhitungan ini diulang secara iteratif hingga waktu simulasi mencapai batas Tmax. Setelah posisi benda pertama mencapai dasar bidang miring, tumbukan dengan benda kedua disimulasikan. Tumbukan dianggap satu dimensi dengan koefisien restitusi S sehingga kecepatan kedua benda setelah tumbukan dihitung dengan rumus berikut. Nah ini. Dah, dari langkah simulasi ini sebelumnya sudah dijelaskan di PDF, yaitu sudah dipaparkan, kita tinggal memasukkan dan tinggal menguraikan saja dari rumus-rumus tersebut. Nilai kecepatan pasca tumbukan tersebut dimasukkan ke kolom berikutnya untuk melanjutkan perhitungan fase gerak setelah tumbukan. Tahap selanjutnya adalah menghitung energi dan momentum setiap benda pada setiap langkah waktu. Energi kinetik dihitung dengan EK setengah mv kuadrat, sementara energi potensial dengan EP mg, dan momentum dengan P sama dengan PMV. Nah, ini kita dapatkan hasil-hasilnya, yaitu kita masukkan saja sesuai rumus tadi. Kita dapatkan hasilnya sebagai berikut, yang dimana kalkulasi elastis sempurna dan juga tidak elastis juga kita sama masukkan saja rumusnya, lalu kita dapatkan dengan hasil ini. Kenapa harus menggunakan Excel? Supaya lebih memudahkan dalam mencari nilai-nilainya. Jadi kita hanya perlu memasukkan rumus dan kolom-kolomnya saja. Ini selanjutnya. Nah, selanjutnya itu hasil simulasi. Dari parameter sistem ini yang sudah kita buat tadi, nah di sini, lalu kita akan menghasilkan sebuah grafik. Nah, yang dimana di sebelah kiri saya ini yaitu grafik elastis sempurna, dan sementara di sebelah kanan yaitu tidak elastis. Yang dimana grafik-grafik tersebut, setiap grafik yaitu yang pertama grafik hubungan posisi dan waktu, yang kedua grafik hubungan kecepatan dan waktu, yang ketiga grafik hubungan energi dan waktu, sementara grafik terakhir yaitu grafik hubungan momentum dan waktu. Nah, kita lanjut ke analisis dan interpretasi. Hasil simulasi Excel menunjukkan bahwa benda yang bergerak di bidang miring mengalami peningkatan posisi dan kecepatan hingga bertumbukan dengan benda lain. Perbedaan antara tumbukan elastis dan tidak elastis tampak jelas pada tumbukan elastis pada benda memantul kembali, sedangkan pada tumbukan tidak elastis, kedua benda bergerak bersamaan karena sebagian energi kinetik berubah menjadi panas dan deformasi. Nah, kita di sini lihat grafik, apakah sudah sesuai? Nah, betul di sini di mana grafik elastis yaitu memantul kembali, sementara grafik tidak elastis yaitu terus ke arah bersamaan dengan kedua benda. Nah, grafik energi menunjukkan bahwa energi mekanik relatif konstan pada tumbukan elastis, namun menurun pada tumbukan tidak elastis akibat konservasi energi. Momentum total sistem tetap terjaga pada kedua jenis tumbukan, menegaskan berlakunya hukum kekekalan momentum. Selain itu, sudut kemiringan dan koefisien gesek berpengaruh signifikan terhadap percepatan dan energi benda semakin besar. Sudut energi meningkat. Semakin besar gesekan, energi berkurang. Secara keseluruhan, simulasi ini membuktikan bahwa pendekatan nomor referensial mampu mempersempitkan hubungan antara gaya, gerak, dan energi. Nah, di sini kita sudah menjelaskan dan sudah melihat tentang tabel dan juga grafik. Nah, yang terakhir yang kita bisa lakukan yaitu membuat kesimpulan dari semua proyek mandiri ini. Yang dimana kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil simulasi gerak dan energi pada sistem partikel di bidang miring, dapat disimpulkan bahwa kinematika, gaya, energi, dan momentum memiliki keterkaitan erat dalam menjelaskan dinamika gerak suatu benda. Nah, bila kita menjelaskan dinamika gerak suatu benda, pasti di dalamnya akan berisi sebuah kinematika, gaya, energi, dan momentum. Pada tumbukan elastis sempurna, energi mekanik total sistem cenderung tetap terjaga. Sedangkan pada tumbukan tidak elastis, bagian energi kinetik berubah menjadi panas atau menyebabkan deformasi. Meskipun momentum total tetap konstan sesuai hukum kekalahan momentum, sudut kemiringan bidang berpengaruh terhadap besar percepatan dan kecepatan pada saat bergerak. Sedangkan gaya gesek berperan dalam mengurangi energi kinetik melalui disipasi energi. Secara keseluruhan, simulasi ini membuktikan penerapan hukum Newton, kekalahan energi, serta momentum dalam satu sistem yang menggambarkan fenomena gerak dan tumbukan di bidang miring
Selain itu, hasil simulasi ini juga memberikan pemahaman lebih mendalam kita sebagai mahasiswa mengenai bagaimana perubahan energi dan gaya saling berinteraksi dan memengaruhi perilaku gerak benda di berbagai kondisi fisik. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. AI kita turunan di